Obviously, the goals are to get to the grand final and to win the league. That's everywhere you go, you want to win. Gegerkan Proliga. Pernyataan sangat berani dan sombong Kelsey Marie Robinson Cook jelang versus Megawati Hangestri Gersik Petrokimia di Final Four Proliga 2025. Bikin semuanya auto kaget. Begini, pengakuan pelatih Pertamina Enduro usai menang comeback versus Gersik Petrokimia dan menyebut, bukan hanya punya Megawati, ada aset emas Junaida Santi yang harus dijaga. Pomade yang dipakai Bang Jay dan kawan-kawan, cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung subscribe aja dan nyalakan tombol notifikasinya untuk update terbaru dari kami. Gegerkan Proliga. Pernyataan sangat berani dan sombong Kelsey Marie Robinson Cook jelang versus Megawati Hangestri Gersik Petrokimia di Final Four Proliga 2025. Pemain voli senior asal Amerika Serikat itu, yang pernah membawa negaranya meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020, secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya tak gentar menghadapi Megawati Hangestri dan bahkan mengaku siap membantai sang bintang andalan Gersik Petrokimia dalam pertandingan yang akan digelar akhir pekan ini. Dalam sesi wawancara eksklusif bersama media di sela-sela latihan timnya, Kelsey memberikan pernyataan yang membuat banyak pihak terkejut, bahkan sebagian menyebutnya arogan. Saya sudah melihat beberapa pertandingan Megawati. Dia punya power, dia punya semangat, tapi dari sudut pandang saya, dia masih mentah secara taktis, ujar Kelsey tanpa basa-basi. Orang-orang mungkin kagum padanya, tapi saya berbeda. Saya datang dari liga dan turnamen dengan level yang jauh lebih tinggi. Dan saya tak akan segan menunjukkan perbedaan kelas kami di lapangan nanti. Saya siap membantai dia, bukan hanya secara teknik, tapi juga secara mental. Tambahnya dengan penuh percaya diri. Meski demikian, Kelsey tak menunjukkan tanda-tanda akan meredakan ucapannya. Ia bahkan menyebut bahwa hype yang diberikan kepada Megawati terlalu berlebihan, dan media Indonesia terlalu mudah jatuh cinta pada pemain lokal. Saya paham kalian bangga pada pemain seperti Megawati, tapi terlalu cepat menyebutnya setara dengan pemain dunia. Kalau dia main di liga-liga top Eropa atau Asia Timur, dia akan tahu kerasnya kompetisi yang sesungguhnya. Di sini, saya akan tunjukkan padanya seperti apa rasanya ditekan oleh pemain kelas dunia dari awal hingga akhir pertandingan, katanya. Menariknya, Kelsey juga menyebut bahwa laga melawan Gersik Petrokimia adalah kesempatan emas baginya untuk membungkam semua keraguan yang ada sejak awal musim. Orang-orang bicara soal Megawati, tapi mereka lupa siapa saya. Saya bukan pemain asing yang hanya datang untuk meramaikan liga. Saya datang untuk menang dan saya akan hancurkan siapapun yang menghalangi, termasuk Megawati, tegasnya. Bikin semuanya auto kaget. Begini, pengakuan pelatih Pertamina Enduro usai menang comeback versus Gersik Petrokimia dan menyebut, bukan hanya punya Megawati, ada aset emas Junaida Santi yang harus dijaga. Pelatih Pertamina Enduro, Bulent Karslioglu, menegaskan bahwa Indonesia harus menjaga dan merawat Junaida Santi yang bisa jadi penerus Megawati Hangestri Pertiwi. Karslioglu kembali tak lupa menyebut nama Santi setelah kemenangan Pertamina Enduro atas Gersik Petrokimia dalam lanjutan Final Four Proliga 2025 di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 2 Mei 2025. Dalam sesi konferensi pers, dia sering memberikan pujian dan membahas hal tentang Santi yang turut jadi andalan tim. Ketika ditanya alasannya, ternyata pelaih asal Turki itu bukan hanya sekadar memberikan komentar soal laga semata. Ada misi khusus rupanya dari dia, demi lebih membuat nama Santi disorot. Menurut pengamatan Karslioglu yang juga memperhatikan Proliga Indonesia, kebanyakan penggemar selalu lebih sering memperhatikan Megawati Hangestri Pertiwi yang telah lebih tenar. Karier Mega yang juga menghabiskan 2 musim di Liga Voli Korea semakin membuatnya dikenal. Namun menurut Karslioglu, sekarang andalan voli putri merah putih tak cuma memiliki Megatron. Santi disebutnya sebagai salah satu aset emas yang harus dijaga untuk regenerasi voli putri Indonesia. Masih berusia 17 tahun, dia dipandang Karslioglu punya bakat menjanjikan sebagai oposit. Situasi Santi sempat demam 2 hari. Pagi tadi sudah sehat, kata Karslioglu bersyukur atas kondisi Santi yang membaik. Bangga sekali saya dengan Santi. Kami bangga, dia masih 17 tahun tapi dia sudah sangat bagus. Sulit mencari bakat seperti dia, ujar Karslioglu. Salah satu hal yang ditandai Karslioglu dalam diri Santi adalah ia mau terus belajar, bahkan ketika situasi tim membutuhkannya untuk bergeser posisi menjadi outside hitter. Dia hari ini memang ada beberapa kesalahan, tapi dia mampu fighting dan mampu mengatasinya.
Dia pemain OP, tapi saat dia dijasikan OHA, harus siap receive yang masih jadi pekerjaan rumahnya. Namun dia tetap semangat, tandasnya. Soal masa depan Santi, Karslioglu juga tak menutup kemungkinan bisa saja membantunya melebarkan karier ke luar negeri. Ke luar negeri, mengapa tidak? Tutur Karslioglu. Banyak orang fokus pada hasil, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus perhatikan regenerasi, munculnya pemain baru, pengembangan pemain. Saya selalu membicarakan tentang Santi karena dia jarang disorot. Semua penggemar voli banyak memperhatikan lebih ke Megawati, dan Megawati. Itu wajar, karena Mega sudah karier ke luar negeri. Tapi jangan lupa Indonesia punya Santi yang sangat berharga dan potensial, tambahnya. Gemparkan zona Asia. Publik Cina makin geleng-geleng kepala, kok timnas Indonesia begitu lincah gaet pemain top Eropa. Begini penjelasannya. Kabar panas soal back Leeds United, Pascal Struijk, yang dirumorkan akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya bikin geger pecinta sepak bola tanah air. Media dan publik sepak bola Cina pun kini ikut heboh. Bahkan sampai dibuat geleng-geleng kepala melihat betapa cepatnya Indonesia bergerak dalam urusan naturalisasi. Struijk, bek tangguh berusia 24 tahun, yang musim ini sukses membawa Leeds United promosi ke Premier League. Ia kini dikabarkan masuk radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya dalam 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Media asal Cina, Sohu, menyebut langkah ini sebagai ancaman besar. Mereka bahkan menyebut Pascal Struijk sebagai Little Van Dijk yang bisa merusak harapan tim nasional Cina untuk lolos ke putaran berikutnya. Tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Indonesia akan menaturalisasi Little Van Dijk dan diharapkan bermain di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni, tulis Sohu dalam awalan laporannya. Publik Cina pun langsung membanjiri kolom komentar dengan kekesalan. Mereka tak habis pikir bagaimana Indonesia bisa begitu mudah mendekati dan memproses pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Sementara proses naturalisasi di negaranya sendiri justru berjalan sangat lambat dan berbelit. Lucu sekali, tim nasional sepak bola Tiongkok dalam bahaya. Pernahkah ada saat di mana ia tidak dalam bahaya? Bahaya adalah norma bagi tim sepak bola nasional, keluh salah seorang netizen China dalam komentar artikel tersebut. Mengapa begitu mudah bagi negara lain menaturalisasi pemain, tetapi begitu rumit bagi negara kita? Masih banyak orang yang berpura-pura keren, dan mereka membuat masalah dan membuat aturan di mana-mana. Aku benar-benar tidak mengerti, sindir lainnya. Mengapa kemajuan naturalisasi Indonesia begitu cepat? Satu pemain naturalisasi Tiongkok. Sangat lambat, tambah komentar lain. Dalam laporannya, Sohu juga menyebut bahwa PSSI sudah mengirimkan staf kepelatihan ke Inggris untuk bertemu langsung dengan Pascal Struijk, membuktikan keseriusan Indonesia dalam memboyong sang bek. Perlu disebutkan, sebelum ini staf kepelatihan Indonesia sudah ke Inggris dan melakukan pertukaran informasi mendalam dengan Struijk, yang menunjukkan betapa pentingnya mereka baginya, tulis mereka. Pascal Struijk sendiri saat ini sedang menikmati musim terbaiknya bersama Leeds United. Ia telah tampil 38 kali dan mencetak 5 gol, serta berperan penting dalam kesuksesan tim mengamankan promosi ke Premier League. Namun hingga kini, proses naturalisasi Struijk memang belum diumumkan secara resmi oleh pihak PSSI. Meski begitu, rumor yang beredar semakin kuat dan menyebut bahwa dokumen serta komunikasi awal sudah dilakukan. Jika semua berjalan mulus, bukan tidak mungkin Struijk akan langsung masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di laga melawan Cina, yang kini sudah mulai panik lebih dulu sebelum bertanding. Dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan tambahan pemain sekelas Struijk, kekuatan Indonesia jelas makin ditakuti. Bukan cuma oleh negara-negara Asia Tenggara, tapi juga oleh raksasa-raksasa Asia seperti China.